dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Bedulur selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas Pro 4 RRI Palembang. .4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar pagi hari ini seperti yang sudah kita janjikan bahwasanya kita akan ada di obrolan komunitas bersama teman-teman kita dari UKM Teater Gabi 91. Ini tentang tema kita pagi ini ialah Dapur Kreatif Teater Mahasiswa, tantangan produksi menuju panggung nasional. Jadi acara ini juga disiarkan langsung melalui YouTube kami Pro 4 Palembang dan bisa teman-teman saksikan juga melalui aplikasi kami RRI Digital. Langsung saja pendengar pagi hari ini kita akan membuka line interaktif untuk yang ingin bergabung melalui WhatsApp boleh di 0897 7884 884 dan juga melalui telepon kita di 0711351656. Langsung saja pendengar kita akan terhubung nih bersama narasumber kita pagi ini yang sudah hadir di studio Pro 4, anak-anak teman-teman kita dari UKM Unsri ya teman-teman. Jadi yang mau tanya-tanya boleh nih sama teman-teman kita dari Unsri. Langsung saja selamat pagi nih teman-teman dari UKM Teater Gabi 91 ya. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi. Jadi kita pagi ini nih teman-teman bakal ngobrol tentang acaranya mereka, yang mana mereka ini akan menuju ke panggung nasional. Siapa nih yang sudah tahu tentang Festa Masio 12 yang kali ini akan diselenggarakan di Malang. Tapi sebelum itu, sepertinya kita akan berkenalan dulu nih sama teman-teman yang sudah datang di studio Pro 4 pada pagi hari ini. Mungkin dari Bang Van dulu mau kenalan, dipersilakan Bang Van. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya di sini diajak sebagai pembina dan kebetulan menjadi salah seorang yang membidani kelahiran UKM Teater Gabi 91 sebagai bisa dikatakan salah seorang pendirinya lah, kira-kira begitu ya. Pagi ini kami kumpul di sini sekedar sharing dan berbagi pengetahuan tentang seperti apa sih teater kampus itu. Nah, itu. Saya Evan Fadrullah. Di sebelahnya ada siapa ini? Selamat pagi semuanya. Kenalin, nama aku Yohana Manalu dan aku di sini sebagai Ketua Umum dari UKM Teater Gabi 91 tahun 2025-2026. Oke, di sebelahnya ada siapa lagi? Oke, kalau aku Nurmilaila, aku di sini sebagai sutradara Festa Masio 12. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama aku Hoirunisa. Di sini aku sebagai pimpinan produksi dari Festa Masio 12 Malang ini. Oke, jadi pendengar Pro 4 RRI Palembang perlu ketahui ya bahwa teman-teman kita dari UKM Teater Gabi 91 ini sedang mempersiapkan untuk
tampil di Festa Masio 12 Malang. Nah, sebelumnya mungkin nih Bang Van, teman-teman pendengar Pro 4 RRI Palembang nih belum tahu sebenarnya apa sih Festa Masio 12 ini? Apakah ini acara tahunan atau mungkin acara-acara yang memang biasa diselenggarakan untuk teater kampus, Bang Van? Oke. Singkatnya gini nih. Pesta Masio yang disingkat menjadi Pesta Masio maksudnya, Festival Teater Mahasiswa Nasional itu bermula pada tahun 2001 di Pesta Masio pertama. Sejarahnya itu ketika kita dapat undangan dari Pekan Teater Eksperimental Mahasiswa Nasional di Universitas Andalas tahun 2000. Di sana kita ketemu dengan teman-teman, pada saat itu ketemu dengan teman-teman teater kampus yang lain dari seluruh Indonesia. Ada teater Yupa dari Universitas Mula Warman, Kalimantan Timur. Mereka bawa proposal, bukan proposal sih, bawa undangan ngasih ke teman-teman teater kampus yang hadir di Pekan Teater Eksperimental Mahasiswa Nasional tahun 2000 itu. Mereka mengajak untuk bikin sebuah festival, tapi benar-benar festival, maksudnya sini sebagai perayaan gitu loh, merayakan hari berteater gitu loh. Untuk teater kampus, tapi ya khususnya untuk teater kampus, sebab ada perbedaan antara teater kampus dengan kampus teater. Kalau di kampus teater itu kan memang anak-anak atau mahasiswa yang belajar di sana memang benar-benar menjadi atau mempelajari secara langsung tentang dunia teater misalnya. Ada mata kuliahnya. Sementara kita di teater kampus ya tanda kutipnya adalah istilahnya sekedar menyalurkan hobi. Nah, itu. Nah, kembali ke sejarah singkat tadi, 2001 kembali ke Mula Warman menjadi tuan rumah pertama Pesta Masio itu sendiri, Festival Teater Mahasiswa Nasional yang pertama, begitu kira-kira. Oke, berarti ini ke-12-nya diselenggarakan di Malang. Di Malang. Oke. Siapa tuan rumahnya? Teater Hampa. Teater Hampa. Teater Hampa. Kenapa Uni? Universitas Negeri Malang. Universitas Malang. Di Malang. Oke. Jadi teman-teman dari Universitas Sriwijaya ini akan berangkat ke Malang nih berarti. Ya, insya Allah. Wah. Berarti ini berangkatnya satu tim ya, mewakili dari Sumatera Selatan, dari Unsri untuk tampil di sana. Oke. Jadi kan setiap tahunnya nih akan berpindah-pindah nih tuan rumahnya. Oke, nyambung lagi. Tadi dari tahun 2001. Sebenarnya kegelisahan untuk membuat satu pertemuan teater itu terjadi gara-gara atau karena ketidakpuasan kita teman-teman teater kampus yang bergeliat di dunia kampus, dunia teater kampus dengan yang namanya Peksiminas. Peksiminas itu Pekan Seni Mahasiswa Nasional. Itu diadakan 2 tahun sekali juga. Pada masa itu yang dilombakan atau mata lombanya adalah lakon, bukan monolog. Nah, sejak tahun 2006 berubah lagi. Peksiminas itu menjadi yang dilombakan adalah monolog. Nah, karena ketidakpuasan kawan-kawan se-Indonesia, dulu banyak, ada beberapa, tadi misalnya ada pekan teater eksperimental, ada lagi Koteka namanya kalau di Indonesia Timur ada Koteka, komunitas teater kampus namanya. Nah, dari beberapa event-event yang sudah diadakan, temu teman misalnya, banyak, ada beberapa event yang melibatkan atau menjadi wadah pertemuan teater kampus se-Indonesia. Tetapi karena kesannya adalah kalau yang tadi Koteka, PTMN, terus temu teman adalah apa namanya? Sekedar dalam tanda kutip bertemu, sharing, pentas, tidak punya atau tidak mendapatkan semacam pembiayaan dari pihak universitas. Maka teman-teman dari Yupa kasih undangan berupa
lomba. Oke. Sehingga teman-teman memudahkan teman-teman teater kampus dari Indonesia yang lain yang mewakili bisa mencari dana, minta pembiayaan dari tiap pihak kampus yang masing-masing. Nah, berawal dari situlah event itu berjalan 2 tahun sekali, dari 2001 di YUPA, 2003 di TKU Unhas, yang ketiga di Yogyakarta TGM Teater Gajah Mada, yang keempat di UIN Said Sarip Hidayatullah. Nah, di perkembangan selanjutnya ketika di UIN semakin banyak nih yang pengen ikut. Dari teater kampus dari seluruh Indonesia pengen gabung, pengen ikut. Mulailah diadakan yang namanya seleksi dengan istilah kurasi kalau di ini kan di Pesta Masio. Karena tadi semakin banyak yang pengen ikut. Ya kan? Untuk menyiasati supaya jadwalnya mudah, jadwalnya rapi, maka diadakanlah kurasi tadi. Nah, sejak Pesta Masio keempat di tahun 2009 yang dilaksanakan di UIN Sarip Hidayatullah, Teater Sahid nama teaternya. Dibuatlah semacam kurasi tadi. Jadi seleksi. Jadi jumlah peserta yang bisa ikut dibatasin. Supaya nggak membludak. Benar. Nah itu. Dari situ kebetulan kita dari Gabi nggak lulus. Di tahun keempat 2009 itu ya, nggak lulus dalam arti nggak lulus kurasi, nggak lulus seleksi. Sehingga kita minta dengan kawan-kawan panitia di Unsia saat itu, di Sarip Hidayatullah, bagaimana caranya supaya mengakomodir kawan-kawan yang nggak dapat atau nggak lulus di seleksi itu supaya juga bisa hadir. Karena kita kembalikan kepada semangat pertemuan teater Pesta Masio itu adalah pertemanan dan pertemuan. Bukan sekedar bukannya lomba, bukan seperti Peksiminas yang benar-benar saklek lomba kita harus menang, enggak. Semangat di Pesta Masio sama dengan stigma juga. Stigma itu festival monolognya mahasiswa nasional. Kita pengen kumpul, ketemu, sharing dan berbagi keceriaan. Nah, dalam dunia teater itu yang kita harapkan. Tujuan kita melaksanakan Pesta Masio. Sehingga muncullah istilah yang namanya kita nggak lulus tapi kita bisa hadir. Delegasi. Oh, delegasi. Nah, jadi setiap teater kampus dimanapun yang nggak lulus di kurasi boleh mengirimkan delegasi. Oke, Gitu. berarti tetap ada perwakilan ya Ada perwakilan. untuk diberangkatkan. Benar. Seperti itu. Itu berarti dimulai di tahun 2009. di tahun 2009 Pesta Masio keempat. 4, Nah, ya. kalau Mita baca sekilas kan Palembang juga pernah jadi tuan rumah nih di Ya, 2011 Unsri, di kebetulan. Unsri. Itu teman-teman dari teater Gabi juga yang jadi panitianya Betul. ketika itu? Ya. Oke. Jadi gini, 2009 itu karena kita nggak lulus seleksi, tapi ada delegasi, jadi kita datang sebagai delegasi ke Pesta Masio 4 di Jakarta. Nah, ada rembuk setelah selesai dari acara itu ada rembuk namanya rembuk tuan rumah, rembuk teater, Rembuk teater. ya. Oke. Rembuk seluruh peserta yang hadir siapapun walaupun dia cuma hanya sebagai delegasi tapi tetap boleh menghadiri itu sharing dan menentukan siapa tuan rumah selanjutnya. Oke. Nah, kebetulan padahal kan Gabi cuma delegasi tuh, delegasi di 2009. Tapi karena dapat kepercayaan dari teman-teman dari YUPA yang sebagai inisiator Pesta Masio dan TGM yang juga pernah jadi tuan rumah, mereka mendorong, tanda kutipnya menodong gitu loh. Iya. Jadi Gabi ditodong untuk menjadi tuan rumah yang keempat Pesta Masio. Hingga tahun 2011 alhamdulillah Gabi berkesempatan sebagai menjadi tuan rumah di Pesta Masio ke-5. Oke, berarti perjalanannya cukup panjang ya Wih, Bang, sampai sangat ke 2025 ini yang ke-12. Berarti teman-teman ini generasi keberapa nih kalau di Gabi sendiri? Kalau bisa diingat.
Ini generasi kalau Laperdas angkatan berapa? 27. Oke. Berarti emang Gabi 91 itu tahun dibentuknya Gabi. Betul. Oke. Nah, kalau tadi kan penjelasan dari Bang Evan dari segi acaranya ya di Festa Masio-nya. Nah, Sejarah singkat lah. Ya, sejarah singkatnya perjalanannya panjang, kalau mau diceritain kita nggak selesai-selesai ya. Betul sekali. Apalagi ini udah sampai ke 12. Nah, kalau aku boleh tanya sedikit nih sama Yohana. Yohana kan selaku ketua umum nih di di UKM Teater Gabi 91. Nah, Yohana sebagai ketua, gimana nih persiapannya? Pemilihan teman-teman yang akan berangkat ini seperti apa sih Yohana? Karena kan nggak mungkin nih dari seluruh anggota itu semuanya berangkat ke Malang. betul. Ini pemilihannya seperti apa Yohana? Jadi kalau di Gabi itu biasanya kita ada seleksi juga, Oke. Mbak, namanya. Terus di antara semua anggota kita cari siapa yang paham tentang kesutradaraan, tentang naskah juga. Terus bagaimana dia membawakan naskah itu, bagaimana dia membawakan tim itu, barulah kita nanti menentukannya gitu sih, Mbak. Oke, berarti ada seleksi-seleksinya Ya, juga betul, ya. Mbak. Oke. Nah, kalau aku boleh tahu sejauh ini berapa banyak sih anggota dari Teater Gabi 91 di Unsri sendiri? Kalau untuk sekarang itu sekitar 54. 54. Yang Iya. berangkat berapa orang? Ada 19 orang, Mbak. 19 orang, berarti nggak nyampe setengahnya ya Bang. Dan Bang Evan sendiri akan berangkat ikut? Enggak. Oh enggak dong, Enggak kenapa tuh? Ini kan kita Khusus. tadi Bang bilang kembalikan ke semangat berteaternya kawan-kawan mahasiswa teater kampus. Jadi yang berangkat itu benar-benar murni mahasiswa. Oh oke. Mahasiswa aktif. Nah itu tadi Mahasiswa aktif. tambahan. Sejak 2000 setelah dari Pesta Masio kelima di Gabi, Pesta Masio 6 di Surabaya. Iya, di Surabaya. Teater Tiang Alit Institut Teknologi Surabaya, ITS. ITS. Ya, kalau Iya. salah lupa. Institut Tolong dicek. Teknologi Sriwijaya, Ya, Surabaya. Nah, ketika di Surabaya, panitia hasil rembukan di Gabi, hasil rembukan di Pesta Palembang. Masio 5 ya di Palembang, membuat aturan bahwa untuk selanjutnya Pesta Masio selanjutnya dan kedepannya ada semacam aturan untuk siapapun yang berangkat adalah mahasiswa aktif pertama. Yang kedua, naskah yang dibawakan atau yang akan dipentaskan itu adalah naskah dari karya mahasiswa yang juga aktif. Oh, oke. Dibuktikan dengan kartu pengenal mahasiswa. Oke, berarti Hasil di dari sini kesepakatan. pembina sendiri tidak bisa ikut campur Bang ya, cuman Bukan. paling memantau mereka latihan Betul. waktu di kampus ya. Betul. Jadi kami atau kawan-kawan dari alumni dan saya Bang Pan sebagai pembina hanya bisa menjadi supervisor istilahnya. Iya. Jadi ketika adik-adik kita punya gagasan gini-gini, kita yang mengarahkan. Jadi semacam dewan pengarah gitu kira-kira. Iya, berarti memang sudah tidak boleh ikut campur Nggak ya. boleh. Kedepannya nanti acara ini akan di mana itu tetap Terserah mereka, Betul. teman-teman yang aktif ya. Oke, nah tadi Yohana sudah bilang bahwasanya ini dari 54 yang dipilih cuma 19. Terpilihlah Nurmilaila sebagai sutradara dan Hoirunisa sebagai pemimpin produksi. Oke, gimana nih Nisa, pemimpin produksi? Ini kan bakal bawa nih, berarti kan Nisa dan Nurmi juga akan ikut ya ke Malang. Ya, pasti. Ini kan akan bawa 19 temen nih. Selama latihan, mungkin selama memimpin produksi ini, gimana nih rasanya Nisa? Gimana bisa dibilang anak-anak zaman sekarang euforianya seperti apa? Vibe-nya ya. Iya kan, kepilih nih jadi pimpinan produksi untuk Festa Masio ke-12 di Malang ini. Sejauh ini karena aku bawa 19 orang itu takut, pastinya takut karena orang-orang tuh pasti berekspektasi terhadap nasional ini. Jadi sejauh ini takut, deg-degan selama mimpin tim ini.
produksi. Oke, berarti benar-benar takut ya. Ibu sutradara gimana nih rasanya Ibu sutradara nih? Oke, kalau aku sendiri sebagai sutradara, sebelum dipilih jadi sutradara kan ada seleksi itu Kak ya, untuk menjadi sutradara. Nah, kalau aku sih pas seleksi itu udah feeling, pasti aku sutradara nih gitu kan. Nah, jadi ketika aku menjadi sutradara, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Nah, dan seiring berjalannya kebingungan, kita juga punya abang-abang alumni yang membantu proses kita gitu kan. Jadi kalau aku pribadi sebenarnya lebih deg-degan itu sama tekanan dari pihak kampus, bisa dibilang begitu kan. Harus menang seperti itu kan. Selain cuma untuk bersilaturahmi dan mendapatkan ilmu baru dari teman-teman teater, juga kami harus mendapatkan kemenangan seperti itu. Oke, tuntutannya. Iya, tuntutan. Nah, sejauh ini mungkin Bang Evan sebagai pembina nih, sudah berapa lama sih Teater Gabi 91 mempersiapkan acara Festamasio ke-12 ini Bang? Latihannya, mungkin garap skenarionya, terus mungkin ngumpulin teman-temannya. Udah berapa lama nih persiapannya sendiri? Kalau saya ingat Bang Pan ini nanti bisa ditambahin oleh adik-adik yang langsung mengalami proses. Kalau saya ingat Bang Pan dari tahun kemarin sih. Dari tahun kemarin, karena seleksinya itu atau kurasinya itu dibatasin limitnya tanggal berapa tuh? 2 Desember ya? November. Baru kemudian hasil dari rekaman pementasan kurasi itu dikirimkan ke juri, ke dewan juri. Nah, bulan Desember mulai ini ya seleksinya ya, penjurian kurasi itu pada bulan Desember. Hasil dari penjurian itu penilaiannya diumumkan pada tanggal bulan Januari. Oke. Jadi persiapannya benar-benar cukup panjang dari awal semester ya, berarti semester 4 tahun kemarin. Semester 5 Agustus tahun kemarin. Agustus 2025. Iya. Wow, dan berangkatnya ini di tanggal berapa? Tanggal 17 April ini? Iya, 17 April. Wah, ini. berarti sebentar lagi dong. Iya. Itu dia ada batas, dia ngomongnya agak ini karena benar-benar deg-degan loh. Jadi bakal bentar lagi bakal berangkat ya. Nah, kalau boleh tahu nih teman-teman, ini kan tadi ada seleksinya. Itu berapa banyak sih yang terpilih akhirnya bisa tampil nanti di Malang? Dari sekian banyak yang daftar ya, Bang. Itu berapa universitas nih atau berapa kelompok teater kampus yang lulus dan bisa tampil nanti di Malang? Kalau untuk total yang daftarnya itu kami itu nggak dikasih tahu kalau sama panitia, tapi kalau yang lulus dari kurasi itu ada sekitar 13 teater. 13 teater yang lulus dengan kurasi itu. Oke, berarti saingannya banyak dong. tuntutannya bawa hadiah pulang ya, ini piala kemenangan ya. Nah, berarti kan teman-teman di sini nyiapinnya sendiri, dibantu sama abang-abang pembina dari UKM Teater Gabi 91. Nah, dalam produksi sendiri nih teman-teman, proses pembagian perannya seperti apa sih? Di sini kan ada ibu sutradara, ada pimpinan produksi juga. Proses pembagian perannya ini didapatkan ketika kalian seleksi yang mau ikut ke Malang, atau memang teman-teman dari Gabi semuanya belajar nih peran-peran yang akan dibawakan di Festamasio 12 di Malang ini? Ya, kalau kami itu ada namanya casting, Kak. Oke. Nah, jadi sebelum casting, penentuan pemilihan pemain dan lain-lain itu kami melakukan reading dulu. Reading naskah ke seluruh anggota. Nah, dari situ kami mulai melihat nih, oh ini si A readingnya bagus nih untuk memerankan ini. Oh, si B ternyata bisa main alat musik nih, cocok nih untuk naskah ini gitu. Kami lihat dulu. Terus setelah itu baru kami melakukan casting, meminta anggota untuk mempersiapkan konsepan, kira-kira kalau pakai naskah ini penggunaan lampunya pakai apa aja sih, bunyinya, musiknya pakai musik yang bagaimana gitu. Nah, setelah dilakukannya casting itu dilihat dari menyeleksi juga keaktorannya, baru kami saya dan Nisa menentukan kira-kira siapa saja yang cocok
19 orang itu untuk bergabung bersama kami gitu. Oke, berarti itu juga prosesnya panjang juga. Iya, ya. panjang juga itu. Dari sebelum itu udah mulai dilihat nih siapa nih yang pantas seperti itu ya untuk berangkat. Nah, Bang Fan ini kan bisa dikata Bang Fan nih sudah lama sekali dari awal dibentuknya, terus acara ini ada, Bang Fan sudah tahulah sejarahnya Bang. Biasanya nih Bang, tantangan yang paling sering dihadapi oleh teater mahasiswa nih Bang dalam proses produksi pertunjukan seperti teater yang akan ditampilkan oleh teman-teman GABI 91 ini apa aja sih Bang yang biasanya jadi tantangan-tantangannya? Yang paling mendasar itu esensi atau substansi yang paling mendasar kalau untuk di teater kampus. Tantangan yang paling berat itu adalah SDM. Oh, SDM-nya. Karena gini, teater kampus ini sebenarnya karena tadi Bang On bilang beda dengan kampus teater. Kalau kampus teater memang mereka atau mahasiswanya belajar mengenai seni pemanggungan, entah itu teater, entah itu musik, entah itu apa, pokoknya mereka memang benar-benar berkuliah dalam tanda kutip, belajar, dan memang ada mata kuliahnya, ada mata pelajarannya. Sementara kita di teater kampus ini kan cuma sekedar hobi nih. Iya. Walaupun ada beberapa bidang ilmu yang mungkin secara akademik ada sinambungan, ada hubungan lah dengan dunia teater, tapi nggak terlalu mempengaruhi dengan nilai akademik maksudnya, dengan nilai akademik. Sehingga kalau Bang Pan berani sampaikan, berani bikin pernyataan bahwa teater kampus itu sebenarnya teater absurd. Absurdnya ini gimana? Ini adik-adik ini sudah semester berapa? 6. Semester 6 rata-rata. Semester 6. Semester 6. Sedang apa ya? Sedang di puncak atau di tengah-tengah kalender akademiknya mereka. Yang memang dituntut memang harus cepat, apalagi cewek nih. Iya, harus kan, cepat apalagi selesai cewek. ya. Pasti cepat selesai. Orang rumah udah nanya nih, Iya. kapan kamu selesainya gitu kan? Benar. Pasti itu. Nah, sementara itu dari pihak universitas sendiri tanda kutip membuat aturan, ada aturan yang mungkin kalau menurut Bang Pan agak memaksakan, beda dengan zaman kami dulu. Kuliah kalian itu generasi mereka harus 5 tahun, nggak boleh lebih. Kalau lebih akan di drop out di DU. Nah, bayangin kejar-kejaran itu, semangat mereka berteater dengan kondisi yang repres atau mempressing mereka supaya harus cepat selesai kuliahnya. Sementara itu materi materi pengetahuan mereka tentang dunia teater sendiri baru bisa dibilang baru akan mau berkembang gitu kan. Tapi sudah dipres, sudah dipaksa untuk berhenti. Itu kejadian berulang terus. Makanya bilang teater kampus itu adalah teater absurd, karena tahun depan akan mengulang lagi seperti itu. Yang sudah semester 6, semester 7 pokoknya semester atas udah mikirnya ketika semester 7 itu udah mikirnya gimana cepat selesai. Sudah mau bikin proposal untuk skripsi. Pokoknya sudah ke arah ke akademik. Beda tadi dengan kawan-kawan yang di teater yang kampus teater. Justru ketika mereka semester 7, semester 8 memang fokusnya sudah bagaimana bikin pertunjukan. Benar. Ya kan? Iya. Jadi itu salah satu yang paling sangat mendasar yang menjadi kendala dan apa tadi kalau Mita tadi ngomong tantangan untuk teman-teman ya. Tantangan terberat yang untuk apalagi di artistik ya, maksudnya di artistik. Untuk teater kampus adalah itu. SDM-nya. Karena itu tadi selalu berulang. Baru mau akan berkembang sudah harus direpotkan lagi dengan kesibukan Akademik, mereka akademik. Iya, itu yang paling penting. Oke, apalagi benar kata Bang Fan, cewek-cewek dituntut kumlot ya 3 tahun setengah ya. Harus selesai. Lagi enak-enak main teater kan, tiba-tiba harus kepikiran skripsi lagi. Waduh, oke nih. Tapi di sini kan teman-teman semester 6 nih. Yohana juga semester 6. Iya. Semuanya semester 6 semua. Satu angkatan? Iya.
Oke. Bener ya, pantas ya, si Nisa antara bingung, takut, campur aduk ketika mau berangkat ini. Nah kalau Yohana sendiri selaku ketua kan Yohana, mempersiapkan teman-teman ini selain ada sutradara dan pimpinan produksi, Yohana kan juga selaku ketua dari UKM Teater Gabi 91. Kira-kira dari Yohana sendiri ada strategi khusus nggak sih untuk teman-teman Teater Gabi 91 biar bisa menang nih, bawa kemenangan pulang ke Palembang dari Malang selaku ketua ya. Di sampingnya kan ada teman-teman, ada sutradara, ada pimpinan. Dari ketua umum sendiri, Yohana ada strategi khusus nggak untuk teman-temannya? Kalau dibilang strategi khusus nggak khusus-khusus banget ya Mbak. Paling dari kita memantau dari segi latihannya, dari gimana mereka berproses. Jadi ketika itu udah benar-benar dilakukan, jadi ya kita tinggal memantaunya saja Mbak. Oke, berarti selalu dipantau ya? Iya benar. Bareng sama. Kebetulan dalam tim juga. Dalam tim juga. Oke, kalau dalam tim, Yohana sebagai apa nih? Sebagai penata bunyi. Oh oke, penata bunyi. Berarti akan berangkat juga? Iya. Berarti Bang Fan sendirian dong ya, gak berangkat ya? Ya, itulah. Gak berangkat ya. Jadi teman-teman akan semuanya berangkat. Nah, Bang Fan kan pasti ada nih yang disampaikan sama teman-teman biar bisa bawa pulang kemenangan. Kira-kira pesannya untuk teman-teman dari UKM Teater Gabi 91 apa nih Bang Fan? Biar bisa gak malu-maluin Palembang lah ya. Biar bisa tahun depan mungkin jadi tuan rumah lagi. Nah, untuk yang terakhir, kalau untuk menjadi tuan rumah Pesta Masio atau Stigma mungkin Gabi belum bisa. Belum bisa lagi. Karena udah dua kali. Udah dua event. Dua event nasional Gabi pernah menjadi tuan rumah. Sehingga teman-teman yang lain yang belum pernah mendapatkan ribut dia Bang. Pasti ribut. Pasti. Palembang tuh. Iya. Ribut mereka pasti. Mereka pengen juga jadi tuan rumah gitu kan. Betul. Makanya kalau Gabi untuk tuan rumah Pesta Masio tahun 2011, Pesta Masio ke-5, untuk Stigma, festival monolog, festival teater monolognya itu tahun 2015. Oh, berarti baru 10 tahun yang lalu, Bang. Makanya 11 tahun yang lalu. Mungkin enggak bisa ngulang lagi Nggak kayak bisa, dulu ya. Belum bisa. Ya, Belum bisa. pending dulu yang lain dulu dibagi-bagi caknya tuh. Walaupun perjalanan Pesta Masio itu 25 tahun sampai dengan tahun ini udah 25 tahun. Tapi baru berapa 12 kali. 12 kali karena 2 tahun sehingga sekali. masih banyak lagi teater kampus yang lain yang masih pengen jadi tuan rumah kan. Sehingga kita berbagi kesempatan lah dengan teater kampus yang lain. Ditambah peminatnya juga semakin banyak Bang. Semakin banyak. Itulah tadi ada kurasinya kurasi, tadi, betul. semakin banyak peminat semakin bingung cari tuan rumah untuk selanjutnya karena yang belum pasti ribut. Oke, nah kalau pesan-pesannya untuk teman-teman dari UKM Teater Gabi 91 cak mana Bang? Kalau Bang Pan pribadi sih nggak terlalu dalam tanda kutip ya, nggak terlalu memusingkan mau menang kayak mau dapat predikat apa kan, karena ada 12 nominasi ya. 11 nominasi. 11 nominasi dari penyutradaraan, penampil terpuji, pakai kata terpuji, penyutradaraan terpuji, macam-macam ada 11 nominasi. Nah, kalau Bang pribadi nggak terlalu memusingkan apa yang akan didapatkan, silakan aja. Yang penting semangat pertemuan dan semangat pertemanan itu yang lebih Bang Pan arahkan kepada adik-adik ini. Sebab itu nanti mudah-mudahan dan insya Allah ke depan ketika mereka selesai atau tamat dari studinya, mereka punya banyak kenalan, punya banyak link, punya banyak kawan di seluruh Indonesia, sehingga sedikit mungkin memudahkan kehidupan mereka di keadaan realitasnya nanti. Oke, Gitu karena aja. mereka kita tidak tahu ya bakal merantau. Siapa tahu jadi ada yang jadi menteri nanti. Nah, ketemu kawan-kawan dari Teater Gabi 91. Oke, nah teman-teman yang mau bertanya melalui line interaktif boleh ya di 0711351656 atau di WhatsApp kita 089778848884. Nah, kita masih akan ngobrol
bareng sama teater Gabi 91. Tapi sayang sekali waktu sudah menunjukkan pukul 9.52 menit ya. Kita akan tanya nih, kira-kira harapan mereka teman-teman dari Gabi 91 untuk Pesta Masio 12 di Malang ya. Setelah kita tadi ngobrol-ngobrol tentang acara mereka, kira-kira mereka akan membawakan apa sih di Pesta Masio ke-12? Apa temanya? Apa judulnya? Atau mungkin teman-teman nih sudah latihan apa sih gitu. Nah kan, ini kita tanyanya sama sutradara sama pimpinan produksi. Kalau tadi sudah ngobrol sama Bang Van sama Yohana, kali ini kita tanya sama sutradara dan pimpinan produksi. Untuk di Pesta Masio 12 Malang ini teman-teman akan membawakan apa nih? Kalau dari kami kebetulan tema dari panitianya itu ekologi sosial, Kak. Nah, jadi kami bikin dulu nih naskah yang yang dari keresahan kami tentang ekologi sosial. Judul yang kami pentaskan itu Ouroboros. Nah, kalau secara konsep besar Ouroboros itu visualnya adalah ular yang memakan ekornya sendiri. Kalau kita kaitkan lagi ke hubungan manusia dan alam, ekologi sosial ini itu sangat berkesinambungan karena pementasan ini tuh memandang bagaimana kerusakan alam itu sebenarnya sangat dekat dengan manusia, sangat relate secara sadar, bahkan kita sendiri itu sadar kan kalau kita merusak alam begitu. Nah, jadi kami mementaskannya menggunakan simbolik, mempresentasikan bagaimana alam itu menyuarakan diri mereka sendiri ketika mereka hanya bisa menahan rasa sakit yang diakibatkan oleh manusia. Karena sejatinya manusia itu membutuhkan alam. Semakin manusia rakus lah ya seperti itu, semakin rakus, eksploitasi alam, sedangkan alam itu terus regenerasi dan memberikan kepada kita. Jadi siklus itu berulang dengan kami menyebutnya Ouroboros gitu. Ouroboros, oke. Nah, untuk mungkin tambahan dari Horunisa tentang pentas pamit, itu seperti apa teman-teman? Apakah sama dengan yang akan teman-teman pentaskan atau itu pementasan lain nih? Nah, jadi Mbak, pentas pamit itu seperti namanya, pentas pamit. Jadi sebelum kami mementaskan apa yang ingin kami pentaskan di Malang nanti, kami akan uji coba dulu nih. Uji coba kami pentaskan dulu di Indralaya dengan ditonton oleh mahasiswa Unsri. Nah, di situ kami meminta saran kepada penonton. Jika mereka ada saran atau masukan, nah di situ bakal kami lihat lagi mana nih saran yang mungkin bisa kami ambil, yang mungkin bisa kami aplikasikan untuk pementasan kami biar lebih baik lagi. Karena masih jarak antara pentas pamit sama berangkat itu kan masih ada jarak kan. Jadi masih bisa untuk kami upgrade lagi gitu sesuai dengan saran-saran dari penonton. Dari penonton ya. Iya. Berarti feedback dari teman-teman kampus yang melihat kalian pentas. Iya. Nah, kalau berangkat tadi kan di tanggal 17. Berarti pentas pamitnya itu diselenggarakan di tanggal berapa sih? Di tanggal 11 ini Kak, hari Sabtu. Di tanggal 11 ini hari Sabtu. Iya. Di mana tempatnya? Di Gedung Teater Unsri Teater di Unsri Indralaya. Indralaya. Itu kalau boleh tahu nih, mungkin teman-teman pendengar Pro 4 dari Palembang ada juga yang anak-anak Unsri ya. Itu dari jam berapa sampai jam berapa? Nah, itu kami buka 2 sesi Kak. Nah, 2 sesi. Di sesi pertama itu open gate itu mulai dari jam 8 sampai jam 9. Kalau untuk sesi kedua itu ada di jam 1 sampai jam 2 open gate-nya. Oke, berarti ini khusus teman-teman dari Unsri ya? Tidak juga Tidak sih juga. Kak. Untuk masyarakat umum juga bisa. oke. Anak-anak sekolah juga bisa. Sekitaran teman-teman mahasiswa juga boleh ya kalau boleh dari banget. bukan dari kampus Unsri tapi harus ke Indralaya Iya. pastinya. Ini ada HTM-nya nggak sih kalau untuk pentas pamit sendiri? Ada Kak, kalau sekarang kami masih membuka presale 2. Kalau presale 2 itu harganya 14.000. Nah, tapi kalau misalnya belinya itu lebih dari 5, nah itu kami diskon. Jadi 12.000 aja.
Oke, berarti memang teman-teman dari kampus manapun, umum, anak-anak sekolah juga boleh ya, Boleh. kalau mau lihat pentas pamitnya. Tapi di Unsri Indralaya nih, berangkatnya bareng-bareng tuh seru ya. Jadi naik bis seru-seruan ya kan ke Unsri Indralaya, main-main ke Unsri Indralaya. Nah, terakhir deh sebelum kita tutup obrolan kita, tadi sudah kita sampaikan juga bahwasanya akan ada pentas pamit, terus juga teman-teman akan membawakan tema yang keren sekali. Harapan teman-teman deh untuk Festa Masio 12 di Malang ini seperti apa? Kan ada Nisa selaku pimpinan, ada Yohana ketua umum, dan juga ada Nurmi selaku sutradara. Gimana harapannya? Harapannya sih Mbak ya semoga kami membawa piala, terus dapat banyak teman dari teater-teater luar. Ya itulah. Relasi baru ya. Relasi baru. Kalau dari Nurmi gimana Nurmi? Kalau aku pribadi, aku berharap semua harapan timku bisa terkabulkan saja. Oke, amin. Nah, Bu Ketua gimana nih Bu? Kan Ibu juga akan berangkat nih. Gimana harapannya Bu sama teman-teman dari Teater Gabi 91 yang akan berangkat ke Malang nanti? Nggak banyak-banyak ya Kak. Harapannya yang terbaik, apapun yang didoakan pastinya terkabul. Amin. Selaku pembina Bang Fan, gimana? Tadi kan Bang Fan bilang nggak mesti bawa kemenangan, yang penting kita dapat relasi baru, teman baru, terus juga sukses pastinya Bang ya. Mungkin ada harapan-harapan lain Bang untuk teman-teman? Yang paling penting jaga kesehatan. Jaga kesehatan, jaga diri, dan jaga nama alma mater. Itu aja. Oke, betul sih, kan bawa alma mater ya. Apalagi ketua-ketuanya nih, tetua-tetuanya nih ada Bang Fan di antaranya. Yang mana kayaknya namanya udah dikenal nih seluruh Indonesia ya. Oke, ketua-tetua ini. Baiklah, seperti itu pendengar Pro 4 RRI Palembang ya, persiapan teman-teman kita dari UKM Teater Gabi 91 yang mana mereka menuju panggung nasional di Malang nanti di tanggal 16. Jadi teman-teman yang mau nonton teater pamit nanti boleh juga, tadi sudah disampaikan sama teman-teman kita, bisa ke Unsri Indralaya ya untuk menonton teater pamit sebelum mereka berangkat ke Festa Masio 12 di Malang. Kalau teater pamitnya di tanggal 11 ya, hari tanggal Sabtu 11, ya hari berarti. Sabtu. Nah, pas banget tuh weekend ya, bisa berangkat teman-teman, nggak tertutup, semua usia bisa nonton. Betul. Sama. Sekalian mengenal ini loh Unsri di Indralaya. Nah, itu tadi kata Cek Bita, bisa sekalian jalan-jalan lihat-lihat, siapa tahu tahun depan kamu masuk Unsri ya kan. Oke, kalau Cek itu yang ketinggalan informasi atau ketinggalan cerita kita di pagi ini di obrolan komunitas, boleh tonton siaran ulangnya melalui YouTube kami Pro 4 Palembang ya. Dan juga terima kasih Bang Fan, Sama-sama. teman-teman dari UKM Teater Gabi 91, ada Nurmi, ada Nisa dan Yohana yang sudah ngobrol sama Mita di sini tentang dapur kreatif teater mahasiswa, produksi menuju panggung nasionalnya ini. Untuk itu Cek Mita juga pamit dari ruang dengar dodolor, sampai bertemu lagi di lain kesempatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya.